ini bisa memprediksi taraf perkembangan intelektual seorang anak gitu ya, bisa digunakan untuk mengetahui intelektualnya ya secara kualitatif. Tapi kemudian dalam prosesnya 1400-an itu kemudian yang terkenal dan kita pakai instruksi dan analisisnya hingga hari ini itu adalah makeover. Ya, makeover ini mengembangkan person untuk melihat fungsi analisis. Ya, fungsi analisis itu kaitannya kemudian dengan gejala-gejala klinis gitu ya, struktur kepribadian, ego, super ego, seperti yang sudah kalian ketika pelajari di kepribadian ya, khususnya pada tokoh-tokoh psikoanalisis gitu ya teman-teman ya. Nah, itulah awal mulanya munculnya ya draw person ini. Jadi menggambar orang itu tidak kaitan dengan kebutuhan, untuk kaitannya dengan keindahan gitu ya, kaitannya dengan hobi gitu enggak, tapi memang pada fungsi analitis gitu ya untuk makeover. Dan prosesnya tidak hanya draw a person, ternyata berkembanglah gitu ya, house tree person, HTP, house rumah, tree pohon, person itu orang gitu ya. Tapi kayaknya kita nggak ada materi tersendiri untuk HTP ya, dan HTP itu banyak diadministrasikan pada klien-klien anak. Biasanya katanya dengan permasalahan penyesuaian diri, gitu ya, permasalahan emosi, terus digunakan di anak seperti itu. Kita tidak bahas lebih lanjut, tapi insya Allah akan saya persiapkan di pekan depan ya. Semoga waktunya cukup. Nah, dalam prosesnya juga ada Levi gitu ya, yang kemudian mempelajari juga gitu ya, mendalami identifikasi permasalahan psikologis berdasarkan gambar orang gitu ya. Nah, Levi ini melihatnya bukan pada fungsi analitis klinis semata ya, tapi kaitannya dengan self konsep seseorang, self image dia, gitu ya, bagaimana dia menilai dirinya ya, konsep dirinya, bagaimana kemudian dia memandang, memotret dirinya gitu ya. Keberhargaan dirinya, self-esteem ini yang kemudian dikembangkan oleh Levi. Oke, nah ternyata tidak hanya melihat seseorang itu dari diri dia secara internal atau masuk ke dalam diri, tapi juga kaitannya dengan melihat seseorang bagaimana interaksinya dia untuk keluar, gitu ya. Jadi ada yang masuk internal, gitu ya, atau intra, ada juga yang keluar eksternal, kaitannya dengan pemahaman dia terhadap lingkungan luar dirinya. Kurang lebih seperti itu teman-teman ya. Oke, kemudian yang katanya dengan makeover tadi itu ada dasar-dasar klinis gitu ya. Kenapa kok disuruh gambar orang gitu ya? Kenapa kok gambar orang itu bisa kemudian kita bisa mengetahui struktur kepribadiannya misalnya gitu ya. Nah, dasarnya itu karena seseorang itu, tubuh seseorang itu adalah alat untuk mengekspresikan dirinya. Ya, dan di tubuh kita itu menjadi identitas ya, menjadi identitas kita, sehingga ketika kita menggambarkan orang itu seolah itu adalah memproyeksikan orang tersebut gitu ya. Oke, bagaimana mengekspresikan suasana hatinya, perasaan ketubuhannya, ya bukan kebutuhannya ya, katanya dengan self image-nya tadi itu bisa dilihat melalui gambar yang dibuat sendiri gitu ya, bukan seperti yang kemarin-kemarin kita menceritakan gambar, bukan, bahkan ekspresi dari yang goresan tangan kita menggambarkan orang itu bisa mengekspresikan suasana hati dan ekspresi diri gitu. Oke, masuk ke administrasi ya, kemarin semuanya sudah mengikuti self assessment teman-teman? Mengikuti ya Mbak Windy, hadir semua kemarin 32 satu kelas ya? Ya, ikut semua Bu. Ikut semua, berarti semuanya sudah pernah mendengar instruksinya dong. Oke ya, boleh 1-2 orang menjelaskan instruksinya yang seperti apa, silakan. Cepat aja. Teman-teman, suara saya terdengar? Saya minta 1-2 orang untuk menginstruksikan
apa sih tes gambar orang ini seperti apa sih, disuruh apa? Silakan. Ayo, ada? Izin menjawab, Ibu. Ya, silakan Rafika ya. Testi diminta untuk menggunakan orang yang berjenis kelamin sesuai dengan jenis kelamin testi, kemudian usia, kemudian penjelasan gambar itu sedang melakukan aktivitas apa, kemudian kelemahan dan kelebihan dari gambar yang digambar testi tersebut. Kurang lebih seperti itu. Oke, terima kasih Rafika. Ya, sudah tergambar semuanya ya disebutkan tadi sama Rafika. Jadi intinya kalau kalau saya pribadi gitu ya, sepanjang saya sekolah sampai hari ini itu masih konsisten sama. Yang bisa saya ceritakan adalah pertama kita minta subjek baik secara individual maupun klasikal gitu ya untuk menggambar orang lengkap gitu ya. Mundur dulu. Tuliskan dulu identitas testinya gitu ya, nama, usia, jenis kelamin kayak gitu ya. Itu yang kita minta pertama kali. Kalau sudah, kemudian kertasnya dibalik tuh. Kertas yang bagian kosong itulah yang menjadi ruang untuk dia menggambar orang kayak gitu ya. Nah, apa saja dari orang itu yang digambar gitu ya. Instruksinya adalah gambar manusia lengkap seperti yang Anda temui sehari-hari, bukan tokoh kartun gitu ya, maupun stickman, itu tidak diperbolehkan. Nah, itu kita instruksikan tuh sejak awal. Oke ya. Nah, terus nanti kalau ada, ya, seringkali itu ada muncul gitu ya. Atau di antara kalian juga mungkin Mbak Windy kemarin ada yang ini ya, respon, aduh gimana Kak, nggak bisa gambar gitu ya, malas gitu ya, gambarnya harus gimana sih gitu. Nah, respon-respon seperti itu seringkali muncul. Nah, apa yang bisa kita sampaikan gitu ya, sampaikan saja bahwa ini bukan tes kemampuan menggambar ya. Anda sedang tidak dites kepandaian, keahlian, keindahan dalam menggambar ya. Silahkan digambar seperti apa yang ingin Anda gambarkan. Yang dinilai adalah usaha dan cara menggambar Anda. Udah, itu aja. Ya, tidak perlu penjelasan lebih lanjut. Oke. Kemudian kalau klien menggambar hanya tubuh ke atas gitu ya, wajah sama badan, itu nanti dorong dia untuk melanjutkan gambarnya. Kalau space kertasnya masih ada. Kalau ternyata dia udah gede banget gambarnya, udah nggak cukup, ganti kertasnya. Gitu ya. Sepanjang saya ngetes seperti itu. Kalau dalam prosesnya ternyata dia menggambar lawan jenisnya, kita sediakan kertas lagi untuk kemudian dia menggambar sesuai dengan jenis kelaminnya. Kayak gitu. Ya, jadi yang ditekankan di awal adalah gambar manusia lengkap seperti yang Anda temui sehari-hari. Udah, gitu aja. Sudah nih proses gitu ya. Ini kan kurang lebih waktunya tuh bisa lah rata-rata diselesaikan orang 10-15 menit. Ya misalnya 5 menit gitu udah orangnya udah mulai gambar. Kemudian kita instruksikan. Silahkan tambahkan gitu ya. Identitas. Bentar, saya tulis mana tuh ya. Ya. Identitas gambar. Gitu ya. Dia usia berapa, jenis kelaminnya apa, dan sedang melakukan apa. Udah, kayak gitu. Nah, terserah di mana menuliskannya, gitu di bagian yang kosong. Kayak gitu ya, teman-teman ya. Dari gambar Anda. Tuh, sudah gitu aja. Instruksinya sesimpel itu. Oke. Hal-hal yang perlu dicatat, diobservasi, dia perilaku. Nah, kalau klien datang dengan indikasi klinis ya khususnya ya teman-teman ya, anak dengan permasalahan perilaku, emosi. Nah ini kita memang wajib gitu ya. Ini kan personal sekali juga, one on one gitu ya tesnya. Tapi kalau ini karena bisa klasikal, rame-rame gitu ya. Nah ini nanti tester tidak bisa mengobservasi semuanya, sehingga ini sangat diperlukan adanya asisten tester ya.
Biasanya kalau kita ada 25 orang, asistennya kita cuma punya 3 gitu ya, udah kita bagi. Berarti berdelapan orang itu menjadi tanggung jawab kita gitu ya, untuk melihat, mencatat, mengobservasi gitu ya. Hal-hal terkait dengan motivasinya gitu ya, kemudian mungkin gambarnya, ini namanya apa? Horizontal gitu ya, nanti ingatkan untuk kembali ke vertikal, misalnya seperti itu. Ya, misalnya nanya, boleh dihapus nggak Kak? Boleh, gitu ya. Nah, biasanya alat tulisnya nih kalau kita tesnya, apa itu namanya, luring ya, tatap muka, kita siapkan pensilnya, biar sama semua. Kertasnya kita siapin juga, sak penghapusnya, kayak gitu. Ya, nggak boleh pakai pulpen, harus pakai pensil HB, ya, itu sudah standar. Nah, itu karena alat tulisnya kita pinjamkan, gitu ya, maka nanti setelah selesai sesi ini, mohon alat tulisnya dikembalikan kembali, gitu ya, pada panitia. Misalnya kita letakkan di meja, mohon tidak dibawa pulang, misalnya kayak gitu-gitu ya. Oke, kemudian interpretasi. Itu tadi kan udah ya, kertasnya kalian udah tahu lah ya, udah nyiapin kan kemarin kan ya 80 gram, pensilnya HB, mejanya rata. Nah, biasanya karena ini berdampingan dengan tes grafis yang lainnya, biasanya kertasnya tuh langsung dibagi satu bundle, isi 3 ya. Ada wartek, baum, sama DAP gitu ya. Jadi 2 kertas kosong, ada 1 wartek. Maka penggunaannya itu nggak boleh ditumpuk teman-teman ya. Jadi satu lembar kertas itu misalnya udah dijepret gitu ya, sama testernya udah jepret. Ya satu ini menjadi satu lembar di meja gitu, nggak boleh ditumpuk sama gambar yang lain ya. Nanti ini aster keliling memastikan bahwa mereka tidak menumpuk gambar gitu. Ya, karena yang dinilai juga kaitannya sama ketebalan ya. Biasanya kalau kita itu melihat gambarnya ditekan banget gitu ya. Nah, itu ada interpretasinya. Kita tuh kadang meraba gini ya. Gambarannya dia tuh sampai nongol banget enggak? Oh, ini katanya mungkin sama emosi, bisa jadi seperti itu ya. Kepercayaan diri misalnya. Jadi seperti itu. Jadi perhatikan cara mempersiapkan kliennya secara kertas, pensil, penghapus, meja gitu ya, posisi duduk gitu. Itu dan waktu penyelesaian itu harus kita tekankan. Ya, emang kita punya satu lembar kosong untuk mengobservasi. Biasanya observasi itu kasih nomor peserta aja gitu ya. Nomor 1 sampai 8 aster A, 9 sampai 18 aster B nih gitu. Jadi udah kita keliling di area itu aja. Kita catat peserta 1 kayak gimana, peserta 2 kayak gitu-gitu. Kemudian untuk interpretasinya, kalau secara garis besar itu ada 2 hal, ya ada 2 cara, ada 2 cara. Interpretasi itu apa sih? Persepsinya klien mengenai diri dan badannya ya, terkait dengan self konsepnya dia dan body image-nya dia. Nah, seperti apa untuk bisa melihatnya? Bisa dari 2 cara. Pertama, yang wajib dan utama adalah kita melihat dulu formalnya, kesan formalnya. Kesan umumnya ya secara keseluruhan, nggak usah detail lihat mulutnya, nggak usah dulu ya, apalagi untuk klien-klien yang tidak hadir atau datang ke kita dengan indikasi klinis. Kita bisa lihat interpretasi formalnya dulu ya. Apa aja yang dilihat? Nah, misalnya itu temanya ya, gerakan gambar itu bisa menunjukkan gerak ya, dia menendang, dia berjalan ya, dia menyilangkan kakinya, itu yang dilihat. Kesan umum gitu ya. Kemudian urutan pengerjaan. Nah, kalau saya zaman sekolah dulu itu karena ini one on one, saya harus mencatat dia pertama kali menggambar itu apa dulu dari bagian tubuhnya. Pada umumnya menggambar orang itu dari wajahnya, biasanya kayak gitu ya. Ada tuh yang digaris dulu gitu ya, simetrisnya pakai kertas pakai garis tipis. Nah, kita tulis tuh ada apa ya, orang ini kok sangat hati-hati banget gitu ya, terencana banget kayak gitu. Itu diobservasi, dicatat. Nah, seperti itu. Nah, urutan dari dagu dulu misalnya ya, kemudian bulat terus dihapus misalnya gitu ya, terus bulat lagi, kalau jangan dihapus lagi, nah itu dicatat. Nah, misalnya kayak gitu ya. Kemudian simetrisnya tadi, dia meletakkan posisi kertasnya udah benar enggak? Gitu ya. Dan dia meletakkan pertama kali, kemudian ketika sudah jadi itu di posisi mana? Lebih ke kanan atau lebih ke kiri? Nah, gitu. Oke, kalau kaitannya sama tema, itu kaitannya dengan
dia itu kliennya dewasa misalnya gitu ya. Dewasa itu umur berapa? Di atas 20 tahun ya, 22 tahun ke atas. Tapi dia menggambar dan menuliskan identitas gambar itu 13 tahun misalnya gitu ya. Oh ada kesan gitu ya, ada tema. Kenapa dia kok gambarnya berbeda dengan usianya dia gitu ya. Kenapa berbedanya itu kok lebih muda. Itu menjadi catatan kesan umum gitu ya teman-teman ya. Kemudian penempatan dari kanan kiri atas bawah besar kecilnya gitu ya, itu juga mempengaruhi. Kemudian perspektifnya, ada yang menggambar itu dari samping ya, jadi yang kelihatan tuh cuman kayak siluet ya, atau ya wajah siluet karena cuman dari samping gitu. Gimana sih kalau orang dari samping kan kayak gitu ya. Atau dia menggambar membelakangi, jadi yang ada tuh cuman bentuk tubuh kepala udah, nggak ada tuh namanya mata gitu, nggak kelihatan ya misalnya. Nah ini kan juga memberikan pemaknaan yang khusus ya. Nah itu kemudian tekanan garisnya kuat atau biasa aja atau tipis sekali gitu ya. Nah itu juga menjadi interpretasi. Nah kemudian apa namanya, apalagi tadi sampai mana sikap ya, kaitannya sama sosok yang digambar ini siapa, dan kayak gitu ya. Biasanya itu ada hubungannya ya. Ini teman kecil misalnya kayak gitu ya. Kemudian apa namanya, idola misalnya kayak gitu ya. Nah itu kan juga menjadi makna ya. Oh kenapa kok dia memaknai atau mengidolakan orang ini? Gitu. Kemudian perbandingan usianya tadi ya. Jadi kesan umum, kesan formal yang pertama kita lihat. Dan kelengkapan tubuhnya. Kalau kita ngomongin kepala, itu ada yang rambut, mata, hidung, mulut itu kan umum banget ya. Tapi ada orang-orang yang pakai shading pipinya gitu ya. Alisnya tebal banget gitu ya, simetris atau tidak, itu sampai dihapus-hapus. Nah itu nanti masuk pesan isi, interpretasi isi. Kemudian kalau orang yang suka gambar, itu kan kelihatan ya dengan orang yang tidak bisa menggambar. Nah, makna shading ini juga berbeda. Tapi saya tidak jelaskan lebih dalam di sini ya teman-teman. Itu kesan umum itu dulu yang dilihat. Secara kesan umum itu ya penilaian cepat aja gitu ya. Kita sekali lihat, oh dia seperti apa sih gambarnya, udah kan kayak gitu aja ya, nggak mendetail. Jadi kalau ada indikasi klinis, kita melihatnya satu persatu. Ya, intinya seperti ini. Lihat teman-teman. Saya ingatkan sekali lagi untuk tidak screenshot ya teman-teman ya, ketika kita tes. Nah, secara garis besar, kalau ngomongin kepala, itu kita sedang menilai kontrol impuls, kontrol diri seseorangnya itu seperti apa. Bagaimana tanggung jawab sosialnya, bagaimana kemudian hubungan sosialnya dia, misalnya seperti itu. Itu satu. Kemudian kalau ngomongin leher ini kan perantara ya, antara kepala dengan tubuh. Nah, gitu. Nah, perantara, jadi gini, kalau saya melihat kepala, tubuh, sama kaki, gitu. Ya, secara umum itu seperti itu. Kepala itu kaitannya dengan self, kalau tubuh itu kaitannya sama kebutuhan diri, dan kalau kaki itu kaitannya dengan self esteem gitu ya, kekuatan diri, keberhargaan kayak gitu-gitu, keyakinan dirinya seperti apa. Nah, leher itu adalah kontrol diri seseorang, mengendalikan antara apa yang dia butuhkan dengan apa yang dia inginkan. Nah, seperti itu ya, gambarnya seperti itu. Ada orang-orang yang gambar leher panjang banget, kemudian nggak kelihatan batas dengan pakaiannya, misalnya seperti itu. Nah, maknanya apa gitu? Ya itu berbeda. Gitu ya. Ada yang nggak digambar gitu ya, langsung baju kerah gitu ya, langsung kepala misalnya gitu. Nah, kalau kesan umum itu nggak menjadi masalah gitu ya teman-teman ya. Oke, tapi kalau ada kesan-kesan indikasi klinis ini kemudian kita bisa dalami seperti itu. Dan ini tidak bisa berdiri sendiri. Ini membutuhkan latihan terus-menerus ya, untuk mencermati gitu ya, untuk mempelajari detail-detail izinnya. Sehingga
siapa yang bisa menginterpretasikan ini dengan tepat gitu ya, teman-teman klinis yang sudah mapro, yang sudah mengadministrasikan dan men-scoring ini gitu ya, dan melalui proses wawancara gitu ya. Kemudian dari proses pengamatan yang pastinya gitu, sehingga kalau kita sekali melihat gambar kita sendiri, oh aku orangnya begini, nah itu hati-hati ya, tidak bisa seperti itu. Yang biasanya kita pakai itu adalah kepala itu katanya sama, ide, keinginan gitu ya. Dan kalau badan bergerak, oh berarti orangnya ini termotivasi untuk berprestasi misalnya gitu ya. Atau profesi atau aktivitas yang dituliskan itu unik gitu ya, misalnya ya mengejar layangan misalnya kayak gitu. Nah, apa nih maknanya? Ini kan beda. Biasanya kan orang kan berangkat kerja gitu biasanya ya, judulnya kan kayak gitu. Kemudian sedang bersekolah, guru sedang mengajar. Nah, ini kan kesan umumnya dia orangnya so-so gitu ya, biasa aja, tidak ada keunikan khusus. Cuman orangnya ini adalah motivasi berprestasinya ada gitu ya. Dia punya perencanaan misalnya gitu ya, kok gambarnya simetris misalnya gitu-gitu ya. Sama tadi penempatan atas bawah itu kan juga mempunyai makna. Oke. Secara umum seperti itu. Ini detail yang dijelaskan dari gambar. Kemudian tangan dan kaki ini merupakan adaptasi, bagaimana dia bisa berusaha untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Apakah dia cenderung mudah ekspor keluar, apakah dia cenderung menarik diri gitu ya. Bisa dilihat dari gambar ini. Ya. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya jelaskan dari materi hari ini. Untuk detailnya, klinisnya apa Bu, gitu ya, atau gambaran klinis banget itu seperti apa. Ini mohon maaf tidak ada contohnya ini kalau dari lab ya, sehingga tidak bisa saya jelaskan di sini. Ya, cuman rata-rata kalau dia gambar orang itu kita cross check-kan dengan gambar pohonnya gitu ya, kita cross check-kan lagi dengan wartegnya gitu, jadi tidak bisa berdiri sendiri. Ini tuh teman-teman. Oke, saya 12.52. Satu pertanyaan silakan. Masih ada waktu. Ada Mbak Windy mungkin dari proses kemarin ada yang ditanyakan ketika mentoring di kelas praktikum? Tidak ada Bu Ira, sudah jelas. Oke, cukup jelas. Jadi biar saya bisa memfasilitasi dan jawaban saya bisa diketahui teman-teman semuanya, nanti pertanyaannya bisa tuliskan di kolom materi saya hari ini di Google Classroom. Ya, nanti ketua kelas atau Mbak Windy bisa bantu saya, Bu Wira ada pertanyaan gitu ya, kalau tidak muncul di notifikasi saya atau saya nggak jawab-jawab gitu ya. Begitu teman-teman ya. Mohon maaf tidak bisa berlama-lama. Ini silakan dipelajari dari referensi yang memang psikologi klinis khususnya ya teman-teman ya, yang memfokuskan pada interpretasi tentang DAP ini. Oke, satu Salsabila. Apa ini? Salsabila bisa langsung buka kameranya atau mic-nya. Ibu, sebelumnya saya nggak bisa cam karena terkena jaringan. Maaf Ibu, satu pertanyaan. Dan saya kemarin sempat bingung sih Bu, kan di bagian DAP itu kita disuruh tulis kelebihan atau kekurangan itu. Nah, kekurangan atau kelebihan yang dimaksud itu kekurangan kelebihan dari sifat gambar tersebut atau maksudnya kelebihan atau kekurangan dari sifat atau dari keadaan gambar itu ya Bu? Gitu. Dari Terima tokoh. kasih. Dari tokoh yang digambar ya. Salsabila. Jadi fokusnya pada tokoh digambar. Kayak misalkan berarti misalkan contohnya seperti apakah seperti dia memiliki percaya diri tinggi gitu-gitu Bu, atau yang misalkan kita gambar tidak pakai kaki gitu. Oke. Jadi ketika
tester meminta gitu ya untuk menuliskan kekurangan atau kelebihan gambar gitu ya, berfokuslah pada tokoh yang digambarkan. Dan memang harus jelas gitu ya, yang dimaksud ini secara teknis penggambaran atau secara sifat kan kayak gitu ya. Biasanya yang diminta adalah memang sifat dari tokoh tersebut. Itu kan kita ingin melihat proyeksinya ya, apa yang dia gambar itu kan mencerminkan cerminan tubuh dia kan, seperti itu ya. Kembali lagi tadi ke filosofinya, kenapa kok yang digambar orang kayak gitu loh ya, salah satu ya. Jadi silakan tuliskan kelebihan dan kekurangan tokoh yang ada di gambar Anda, misalnya seperti itu ya, secara penyifatan seperti itu. Oke. Tapi Baik, itu terima kasih banyak. tapi itu jarang sih sebenarnya salah Sabila ya. Jadi yang pasti ditanyain sepanjang saya sekolah gitu sampai sekarang saya ngetes gitu ya, yang diminta untuk menuliskan itu adalah jenis kelaminnya, usia tokohnya, sama apa yang sedang dia lakukan, kayak gitu. Ya, tapi ada juga yang mengembangkan tadi ada kekurangan kelebihan, ada yang disuruh menuliskan apa hubungan dia si tokoh digambar dengan Anda penulis atau penggambarnya kayak gitu. Itu boleh aja. Gitu ya. Sabila. Terima kasih ya. Mohon maaf tidak berlama-lama karena saya harus lari ke gedung C. Oke. Mohon doanya.